Sementara dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Kasus judi online. Lalu bagaimana mengawal proses hukum kasus judi online hingga seluruh fakta. Canduan judi online, seorang pria nekat membuat laporan palsu sebagai korban begal. Motif pelaku karena takut pada orang membayar tua. denda kepada perusahaan judi online sebesar 23 juta rupiah. Pemirsa, judi online seperti wabah yang menjerat banyak orang dengan mimpi menjadi kaya dengan cara instan. Judi online pun merasuk ke segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak. Bahkan judol juga menyasar anak-anak di bawah usia 10 tahun. Bagaimana para korban bisa terjebak dalam pusaran judi online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngasal Tapi Penting. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat panas diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu tentang judi online. Dan bersama saya sekarang sudah ada 4 narasumber yang tidak punya pengalaman judi online, tapi bisa memberikan pandangan karena mereka hidup di zamannya. Sudah ada Jayon, Piki, Bana, dan Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Jayan, kalau dilihat sekarang, kenapa sih judi online itu gampang sekali menyebar, terutama di kalangan mahasiswa? Baik, kalau menurut saya, karena promosi judi online itu sangat agresif banget, terutama di media sosial. Banyak iklan yang menampilkan gaya hidup mewah, menang besar, atau bahkan seolah-olah tuh orang sangat berat untuk menjadi kaya. Selain itu, aksesnya tuh juga gampang, cuma lewat HP, internet, dan e-wallet. Jadi semua orang tuh bisa main kapan aja. Bahkan anak kecil pun sekarang banyak yang kecanduan dan terdampak dengan dampaknya efek dari judi online tersebut. Oh begitu. Jadi kelihatannya sebenarnya simple ya, tapi cukup berbahaya dampak judi online ini. Kalau menurut saudara Bana, dari sisi psikologi, apa sebenarnya yang bikin orang ini ketagihan oleh judi online? Judi online itu bekerja dengan sistem reward yang acak, yang bikin otak terus gitu berharap kepada kemenangan. Saat menang, otak mengeluarkan dopamin yang bikin kita menjadi senang atau yang menyebabkan itulah ketagihan. Masalahnya, ketika kalah, pemain justru ingin main lagi dan lagi buat nutup kerugian yang tadi dia kalah tersebut. Ini bisa menyebabkan yang pertama mungkin kecemasan, stres, sulit tidur, dan yang paling parah tuh emosi menjadi tidak stabil. Dan ini adalah pemicu terbesar stres tersebut. Bahkan dalam jangka panjang bisa memicu yang paling parah penyakit depresi. Berarti efek kayak ini kalau saya lihat bukan cuma ke dompet ya, jadi tapi bisa juga nyerang ke mental si pemainnya itu sendiri ya. Betul. Kalau menurut saudara Padli, sekarang saya tanya, kalau dari sisi ekonomi dan sosial itu dampaknya seperti apa kalau menurut Anda? Dampaknya itu besar banget. Pertama, hutang di mana-mana, pinjam online di mana-mana, dan juga jual barang-barang pribadi. Hubungan keluarga juga akan rusak dikarenakan sering berbohong dan kehilangan kepercayaan di lingkungan kerja atau kampus. Fokus menurun dan juga produktivitas jatuh. Yang paling berbahaya yaitu banyaknya orang terjebak hutang tanpa sadar untuk bermain judi online. Jadi kalau saya lihat-lihat itu seperti efek domino gitu ya. Jadi ke semua aspek kehidupan tuh kena dari si pemainnya itu. Terakhir saya akan bertanya ke saudara Piki. Kalau ada yang mau berhenti atau mencegah kecanduan judi online, menurut Anda harus mulai dari mana? Baik, untuk langkah awal adalah sadar dan jujur sama diri sendiri, mengakui kalau judi online itu sudah jadi masalah yang sangat besar. Lalu yang pertama, hapus aplikasi yang berkaitan dengan judi online itu sendiri. Terus
Yang kedua, batasi akses ke e-wallet. Yang ketiga itu, minta bantuan ke orang terdekat. Selain itu, penting untuk mengisi waktu dengan aktivitas positif seperti olahraga, organisasi, atau kerja yang produktif. Ya, setuju sih. Jadi menurut Anda lingkungan juga berperan besar ya dalam menghilangkan kecanduan judi online ini. Oke, kalau kesimpulan singkatnya, tolong berikan dari kalian masing-masing satu kalimat untuk bahaya judi online ini. Judi online itu jebakan yang dikemas yang sangat menarik. Bikin candu dan merusak kesehatan mental. Menghancurkan kondisi, keuangan, dan juga hubungan sosial. Tapi masih bisa dihentikan kalau ada niat dan dukungan. Jadi teman-teman, yang bisa saya simpulkan dari obrolan ini, judi online itu bukan masalah dari sulitnya ekonomi. Malah justru sebaliknya, akan menambah masalah ekonomi yang lebih besar. Karena Anda bisa jadi berhutang, hutang online, pay letter, dan lain-lain. Terima kasih untuk saudara Giant, Piki, Bana, dan Padli untuk diskusi singkatnya ini yang sangat berbobot dan menambah ilmu juga buat saya pastinya. Untuk penonton, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!